Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan karena Tuhan telah memberi peluang kepada kita pada hari ini. Dan ini merupakan hari yang ke-6 atau ke-7. 6. Hari yang ke-6 kita masuk ke bulan yang ke-7, bulan yang baru. Merupakan satu hal yang perlu kita syukuri karena setiap detik, setiap hari, bahkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan itu merupakan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Oleh itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih, kita seharusnya senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan yang senantiasa memberi peluang kepada kita. Kita teruskan pada hari ini perjamuan suci. Karena seperti biasa setiap bulan pada minggu yang pertama kita akan mengadakan perjamuan suci seperti hari ini. Oleh itu mari kita siapkan hati dan pribadi kita untuk menghadap meja Tuhan. Karena roti dan air itu merupakan lambang kepada tubuh dan darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus merupakan perkara yang sangat mulia, yang sempurna, yang pernah dipersembahkan untuk kita 2000 tahun yang sudah berlalu. Tubuh dan darah Yesus pernah dipersembahkan untuk menebus dosa kita, untuk memberi jalan, untuk menyediakan jalan keselamatan untuk kita. Oleh itu kita harus senantiasa bersyukur. Kita berdoa terlebih dahulu, persiapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih oleh karena Engkau senantiasa memberi kami anugerah dalam kehidupan kami. Hidup ini adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma untuk kami. Seharusnya kami senantiasa berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik kepada kami. Terlebih lagi pada pagi ini Tuhan kami akan menghadap meja-Mu, meja perjamuan suci, di mana biasanya akan tersedia roti dan air. Roti dan air adalah lambang kepada tubuh dan darah-Mu. Satu perkara yang begitu mulia, persembahan yang begitu mulia yang pernah Tuhan berikan untuk menyelamatkan kami. Tubuh dan darah Tuhan pernah dipersembahkan di kayu salib. Hanya melalui tubuh dan darah Tuhan kami diselamatkan. Tuhan, angkatkan, teguhkan iman dan kasih kami kepada Engkau, agar kami senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan pernah lakukan untuk kami. Pakai kami semua untuk menjadi alam Tuhan,
untuk menyebarluaskan kabar baik ini kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Untuk menjelaskan bagian ini kita melihat dari Matius 26. Matius 26 ayat 26 sampai yang ke-29. Matius 26 ayat 26 sampai 29, firman Tuhan berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerja Bapa. Ini kerinduan Tuhan, Dia mau bersama-sama dengan kita. Sekali lagi mengambil perjamuan itu. Tetapi itu bukan di bumi ini, itu akan terjadi di kerajaan surga. Oleh itu mari kita senantiasa ingat akan kerinduan Tuhan untuk mempersiapkan diri kita untuk bersama-sama dengan kita dalam perjamuan itu. Jadi roti dan air akan diedarkan. Kita pegang dulu, kita akan makan dan minum bersama. Ya jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita menghargai acara ini karena acara ini dimulai oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus melakukan perkara yang mulia ini di antara murid-muridnya. Hanya murid-muridnya saja yang bersama dengan Dia pada masa itu. Artinya murid-muridnya itu adalah orang yang diajar, orang yang dilatih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Jadi tidak semua orang yang bersama dengan Yesus memulai acara ini. Hanya orang-orang yang mengenal Dia, orang yang dipanggil olehnya menjadi muridnya, itulah yang bersama dengan Dia. Jadi kita semua ini adalah murid Yesus. Kita ini adalah orang yang mengenal Yesus. Kita layak bersama dengan Dia dalam perjamuan ini. Oleh itu kita seharusnya mengucap syukur kepada Tuhan karena kita sudah mengerti apa arti roti dan apa arti air itu. Karena roti itu adalah lambang kepada tubuhnya yang pernah disalibkan 2000 tahun yang sudah berlalu. Air itu adalah lambang kepada darahnya yang pernah dicurahkan untuk menebus dosa manusia. Termasuk kita pada hari ini, kita harus bersyukur karena kitalah yang terlibat dalam apa yang pernah Yesus sediakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sebenarnya yang diedarkan oleh Tuhan Yesus pada masa itu adalah roti. Tetapi kenapa Yesus katakan inilah tubuhku? Kita harus mengerti itu adalah gambaran kepada tubuhnya yang bakal akan disalibkan. Pada mula Yesus memulai acara ini memang original roti yang diberikan. Dia katakan, makanlah kamu semua, inilah tubuhku. Jadi kita adalah di antara orang yang bertuah, yang berbahagia, yang beruntung. Karena kita mengerti roti itu adalah lambang gambaran kepada tubuh Yesus yang pernah disalibkan. Hanya melalui tubuh Yesus dan darah Yesus kita
akan mengalami keselamatan, pengharapan daripada Tuhan. Lalu dia katakan, sesudah ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, kata dia. Sekali lagi dia katakan, inilah darahku, kata dia. Sedangkan anggur yang diberikan kepada muridnya, tapi dia katakan, inilah darahku. Jadi seharusnya mereka mengerti ada nubuatan yang akan terjadi, nubuatan di mana darahnya akan tercurahkan. Tetapi pada waktu itu murid-muridnya belum mengerti. Waktu dia bangkit, baru mereka mengerti sepenuhnya. Waktu dia disalib pun mereka masih samar-samar. Kenapa dia disalibkan? Waktu Yesus bangkit dari kematiannya, barulah murid-muridnya mengerti sepenuhnya. Jadi kita harus mengerti sepenuhnya kenapa Yesus mati, kenapa dia perlu disalibkan. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Dia mati untuk kita, dia disalibkan, dia menderita untuk kita. Itulah ada beberapa lagu yang menceritakan tentang arti kematian Tuhan. Dia mati untukku, dia bangkit untukku, dia rela menderita untuk kita. Oleh karena Yesus Tuhan kita pernah melakukan yang terbaik untuk kita, jadi ini giliran kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan juga. Bagaimana kita boleh melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Kita harus rela dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya, menjadi sarana untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita melalui kehidupan kita. Itu yang Tuhan rindu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi cara Tuhan pakai kita, saya kurang tahu, tapi Tuhan sendiri tahu bagaimana dia boleh memakai kita. Karena saya sebagai seorang manusia juga terbatas, bagaimana Tuhan boleh pakai kamu. Tapi Tuhan sendiri yang tahu bagaimana dia boleh pakai kamu, kita semua. Karena masing-masing ada cara Tuhan memakai kita. Masing-masing ada cara Tuhan memakai kita semua. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih, kita harus senantiasa berserah kepada Tuhan. Kita harus percayakan hidup kita. Karena hidup ini singkat, saudara. Atau Pak Mazmur, dia katakan paling kuat pun kita manusia 70-80. Kalau sudah sampai 80, itu pun tidak seperti umur kita masih muda. Oleh itu selagi ada masa, tenaga, peluang yang Tuhan berikan, mari kita hidup bagi Tuhan. Karena cara Tuhan pakai kita sangat luar biasa. Jadi mungkin Tuhan mau pakai kamu sebagai pendoa sepakat yang diurapi Tuhan. Mungkin Tuhan pakai kamu menjadi orang yang memberi sokongan dalam apapun sekalipun. Karena begitu banyak cara Tuhan pakai kita. Mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Dengan iman kita percaya. Kita percaya Tuhan melihat hati dan sikap kita yang menghormati Dia yang pernah mempersembahkan tubuh dan darahnya untuk kita. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus mengambil roti, memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada mereka dan berkata, makanlah kamu semua dari roti ini. Mari kita makan bersama. Lalu ia mengambil cawan dan memberikannya kepada mereka. Minumlah kamu semua dari cawan ini. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu, sehingga Kau rela menjadi korban untuk kami, rela menjadi persembahan yang sempurna untuk kami. Segala-galanya Engkau lakukan untuk menyelamatkan kami Tuhan. Itulah sebabnya kami mau memuliakan nama-Mu dan mau dipakai oleh Tuhan menurut cara Tuhan sendiri. Selagi ada peluang kesempatan dalam kehidupan kami Bapa, pakai kami semua Tuhan menjadi alat-Mu menurut cara dan rencana Tuhan sendiri,
dalam kehidupan ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan untuk Tuhan berkati. Puji Tuhan karena kita senantiasa diajar melalui firman-Nya tentang kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan untuk kita semua. Sejak kita dalam kandungan ibu kita sampai hari ini, kasih Tuhan tidak pernah kurang. Kasih Tuhan tidak pernah kurang dalam kehidupan kita. Kita dapat melakukan kerja kita, tugas kita, oleh karena Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dia beri peluang. Dia beri peluang kepada kita semua. Oleh itu, selagi ada kesempatan, kita harus berusaha buat yang terbaik. Karena Tuhan telah melakukan yang terbaik. Saya katakan tadi, Dia melakukan yang terbaik. Dia persembahkan tubuh dan darahnya. Tidak ada yang lebih mahal daripada tubuh dan darah Yesus. Seluruh dunia ini tidak dapat dibandingkan, tidak dapat menggantikan tubuh dan darah Yesus. Karena tubuh dan darah Yesus adalah pribadi yang mulia, tidak ada cacat celanya. Sedangkan dunia ini adalah ciptaannya. Dia rela menyerahkan tubuh dan darahnya untuk menyelamatkan manusia-manusia yang ada dalam dunia ini. Termasuk kita lah, termasuk kita hari ini. Oleh itu, persembahan Yesus itu adalah yang paling top, yang paling tinggi, yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih menandingi persembahan Yesus. Itu sebabnya kita buat apa yang dapat kita lakukan. Lakukan apa yang mampu kita lakukan untuk menyatakan kesyukuran kita kepada Tuhan. Oke, dalam bulan ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang kesetiaan. Kesetiaan merupakan satu bahagian yang cukup penting kita perhatikan. Karena waktu saya lihat dalam kamus dan beberapa kamus, ada beberapa yang menjelaskan, tetapi saya hanya membawa dua penjelasan yang boleh kita mengerti tentang kesetiaan itu. Kesetiaan itu adalah fokus dan konsisten. Kita memberi sasaran, kita memberi tumpuan dan berterusan. Yang kedua, kepatuhan dan komitmen. Dalam kehidupan kita, Tuhan memberi kita kepercayaan. Contohnya sebagai suami dan istri. Apa tanggung jawab sebagai suami dan istri? Kita harus setia, fokus ataupun beri tumpuan kepada apa yang perlu kita lakukan. Contohnya dalam kehidupan kita sebagai anak. Apa tanggung jawab dan peranan kita sebagai anak yang perlu kita perhatikan? Terlebih lagi sebagai orang Kristen, kita sudah mengerti bahwa Yesus sudah menyelamatkan kita. Apa sasaran kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Apa yang kita perlu lakukan? Fokus dan konsisten, patuh dan komitmen tinggi. Jadi oleh itu kita belajar satu firman Tuhan pada hari ini, yaitu dari Ibrani, yang menjelaskan bagaimana kita perlu setia kepada Tuhan. Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bahagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul. Rasul itu bukan manusia, Rasul itu adalah Yesus, dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dua, yang setia kepada Dia itu adalah Tuhan Allah yang telah mengutus Dia, yang telah menetapkannya, yaitu Yesus, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, rumah Tuhan. Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, yaitu adalah Yesus, sama seperti ahli bangunan, lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Artinya apa yang kita bangunkan itu Tuhanlah yang berkuasa di atasnya. 5. Firman Tuhan katakan, dan Musa memang setia dalam segala rumah Tuhan, segenap rumah Tuhan, rumah Allah,
sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai pada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ya, puji Tuhan, ini merupakan penjelasan daripada Rasul Paulus dalam surah Ibrani. Jadi teladan dalam kesetiaan yang dia tuliskan ini ada dua pribadi. Yang pertama itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua adalah Nabi Musa. Kalau kita melihat dua pribadi ini sama-sama setia, tetapi yang terlebih setia adalah Tuhan Yesus. Dia melakukan tugas sebagai anak, setia sampai akhirnya. Dan Musa juga setia dalam rumah Allah. Pada mulanya Musa dipanggil, tapi pada awalnya dia seakan-akan tidak mau untuk menjadi orang yang membawa orang Israel keluar. Akhirnya dia pergi juga. Dan dia setia menjadi pelayan. Dalam halnya dia memimpin orang Israel. Jadi saudara, tema kita yang pertama ini adalah kesetiaan adalah sifat Tuhan. Kesetiaan itu adalah sifat Tuhan, bukan sifat manusia. Tetapi kenapa ada dalam buah roh itu ada kesetiaan? Karena itu adalah ciri-ciri kehadiran Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus pasti ada kesetiaan, pasti mampu setia. Karena apa? Karena itu adalah sifat Tuhan. Roh Kudus itu adalah Tuhan, pribadi Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah satu. Jadi sudah tentu kesetiaan itu adalah sifat Tuhan, bukan sifat manusia. Bukan sifat manusia, tapi sifat Tuhan. Jadi kita belajar 4 perkara pada hari ini. Bagaimana kita boleh mengalami kesetiaan itu. Pandanglah Yesus. Ayat 1. Ini merupakan langkah cara yang perlu ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh setia dalam kehidupan kita. Setia dalam apapun. Kalau kita tetap memandang Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang mempunyai kesetiaan itu. Karena kesetiaan itu seperti tema kita adalah sifat Tuhan. Dan Yesus itu adalah Tuhan. Ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus. Puji Tuhan, kita adalah yang sudah dikuduskan. Yang mendapat bahagian dalam panggilan surgawi. Pandanglah kepada Rasul. Rasul itu bukan manusia. Rasul itu adalah Yesus. Dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Karena waktu Yesus mengajar murid-muridnya, dia juga disebut sebagai Rabi ataupun Rasul. Jadi pandanglah dia. Untuk menjadi setia dalam apapun kita harus pandang dia. Kita harus belajar daripada Yesus supaya kita boleh setia. Yang pertama itu, saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bahagia dalam panggilan surgawi. Ini adalah gelaran kita. Kita semua orang percaya. Kita semua orang yang ikut Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, mendapat panggilan. Panggilan kita yang pertama itu adalah dipanggil untuk diselamatkan. Sebelum kita melakukan pelayanan, kita dipanggil untuk diselamatkan. Itulah dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 ia katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak, bukan ataupun emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ini yang pertama Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Dia mau kita dipulihkan, ditebus. Kita harus percaya itu merupakan satu pelayanan Tuhan yang sangat mulia. Dia bersihkan kita dulu. Dia pulihkan kita terlebih dahulu. Semua kita, saya dan kita semua pernah mengalami ini. Itu panggilan kita yang pertama. Kita dipanggil untuk diselamatkan. Dan setelah itu baru kita dipanggil untuk bermacam-macam pelayanan, bermacam-macam karunia, bermacam-macam arahan daripada Tuhan. Tetapi panggilan kita yang sama
Tidak kira itu pendeta, tidak kira itu siapapun, panggilan kita yang sama itu adalah panggilan untuk diselamatkan. Tidak ada pendeta terus dipakai sebelum dia diselamatkan, harus diselamatkan terlebih dahulu, dibersihkan. Jadi kita harus senantiasa bersyukur, pandang Yesus yang telah memberi satu perkara yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu dia memanggil kita untuk menyelamatkan kita. Ini status kita juga. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat bagi pilihan Allah. Jadi kita harus bangga, kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Artinya dipilih itu adalah apabila kita respon untuk percaya, maka kita adalah pilihan Tuhan. Orang yang keras hati tidak mau percaya, bagaimana mungkin dia jadi pilihan? Tidak mungkin. Tetapi apabila kita katakan, ya saya percaya Engkau Tuhan, saya mau terima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, barulah kita termasuk dalam pilihan itu. Ada banyak debat-debat dan juga bahasan ataupun perbincangan, dan juga kita memikirkan tentang bagaimana Tuhan menyelamatkan sebagainya. Ini banyak bahasanya, banyak huraiannya, tetapi yang pasti apabila kita respon kepada Tuhan, kita mau terima Tuhan, barulah kita dapat masuk dalam satu kumpulan eklesia. Eklesia itu adalah diambil dari kegelapan masuk dalam terang Tuhan, barulah kita boleh menjadi umat pilihan Tuhan. Imamat yang terjadi. Imamat ini adalah pengantara antara manusia dengan Tuhan Allah. Kita menjadi alatnya sebagai imamat. Orang yang dikenal Tuhan sebagai orang yang senantiasa melakukan pekerjaan kerajaan Tuhan, rajani, imamat orang yang rajani. Orang Kristen juga termasuk imamat rajani. Kenapa? Karena kita adalah orang yang dimeteraikan dengan roh Tuhan yang kudus itu. Efesus 1 ayat 13. Apabila kita sudah dimeteraikan dengan roh kudus yang daripada Tuhan itu, kita pasti menjadi imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kita patut bersyukur karena Tuhan sudah menjadikan kita sebagai miliknya sendiri. Itu sebabnya kita harus pandang dia, supaya kita dapat setia kepada dia yang telah memanggil kita, yang telah mengudusin kita, yang telah mempercayakan banyak pelayanan kepada kita. Kita akan setia karena kita selalu pandang Yesus. Dan yang kedua, dalam bagian itu dikatakan, pandanglah Rasul dan Imam. Itu bukan manusia, itu adalah Yesus. Setelah kita mengenal dia, kita harus belajar daripada dia. Itu artinya satu pengertian pandang Yesus itu. Dia katakan dalam Matius 11 ayat 29, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Belajar. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang selalu memandang Yesus akan selalu belajar daripada Yesus. Tidak pernah berhenti. Belajar daripada Tuhan ini tidak pernah berhenti sebenarnya, karena kita manusia terbatas. Sedangkan Tuhan tempatnya kita belajar itu adalah yang sempurna. Tidak boleh berhenti. Kalau kamu berhenti, kamu akan samar-samar mengenal siapa dia. Kalau kamu berhenti, kamu akan dipengaruhi oleh yang lain. Oleh itu, Bapak Ibu saudara-saudari, untuk tetap setia, kita harus selalu belajar daripada Tuhan, supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan lemah lembut juga. Apabila kita selalu belajar dari Yesus, sifat-sifat Yesus akan menjadi sifat kita. Dan Tuhan akan terus memproses kita seperti dalam Yohanes 15 itu. Kita harus dibersihkan supaya kita menjadi ranting yang selalu berbuah. Tidak pernah berhenti Tuhan membersih kita. Belum berhenti. Karena kita selagi kita ada di bumi ini, kita harus rela belajar, rela dibersihkan, rela dibentuk oleh Tuhan. Apabila kita rela dibentuk oleh Tuhan, kitalah orang yang beruntung karena kita akan mengalami lebih banyak lagi. Itu sebabnya kita tidak boleh berhenti baca firman Tuhan. Itu artinya tidak boleh berhenti baca firman Tuhan.
Dari Kejadian sampai Wahyu berhenti, habis, baca lagi. Karena dalam firman Tuhan itu tidak pernah habis dia punya kebenaran. Kalau kamu tidak mengerti dalam imamat, kamu boleh terus kepada yang lain. Karena dalam bahasa Perjanjian Lama itu ada banyak yang mungkin membingungkan. Itu tidak jadi masalah, kamu terus baca kepada Mazmur dan sebagainya, Mazmur, Amsal dan sebagainya yang boleh kamu mengerti. Tidak boleh berhenti. Dan terus kepada Perjanjian Baru. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, orang yang mau setia harus selalu belajar dan terus belajar daripada Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi setia? Kita harus teladan dalam kesetiaan. Apabila Tuhan memenuhi kita dengan karakternya, dengan hikmatnya, kita pasti menjadi orang yang dapat diteladani. 2 dan 3. Yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, untuk menjadi orang yang setia, kita harus menjadi orang yang taat setia. Belajar daripada Dia yang pernah menjadi teladan. Dia itu adalah Yesus. Yesus pernah menjadi teladan. Sampai hari ini Dia menjadi teladan untuk kita. Sampai selama-lamanya. Yang setia pada Dia yang telah menetapkannya. Waktu Yesus turun ke bumi ini menjadi manusia, Dia begitu setia sampai akhirnya. Itulah teladan yang pertama yang perlu kita ikuti, supaya kita juga boleh menjadi teladan. Kita tidak mungkin menjadi teladan kalau kita tidak melihat siapa yang pertama menjadi teladan dalam kesetiaan itu. Itu adalah Tuhan Yesus. Kalau Dia datang, Dia melakukannya. Sedangkan muridnya Petrus katakan, Tuhan, jangan pergi ke Yerusalem. Karena Yesus katakan, aku akan pergi ke Yerusalem, ditangkap, menderita, mati, namun pada hari yang tiga bangkit. Petrus katakan, jangan Tuhan. Tapi Yesus katakan, nyala iblis katanya. Karena idea Petrus itu kurang lebih sama dengan iblis lah. Jadi dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Petrus. Dia tetap pergi. Itu adalah bukti dia setia. Memang Yesus tahu dia akan menderita, dia tahu dia akan ditangkap, dia tahu dia akan mati, dia tahu. Tetapi dia harus pergi. Saat-saat terakhir dia menunjukkan bahwa dia adalah manusia sejati. Waktu dia berdoa di Bukit Getsemani, 3 kali dia berdoa, Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Itu bukti dia manusia, betul-betul manusia yang sejati. 100% manusia. Dia pernah berdoa, Tuhan kalau boleh. Kalau dalam peristiwa itu darahnya keluar, kata mereka. Kata pakar dokter, kalau darah keluar dari pembuluh ini, artinya ada sesuatu yang begitu terjadi dalam tubuh Yesus. Begitu takut, begitu dia merasa, dia tahu penderitaan itu begitu berat. Secara kemanusiaannya, itu adalah tanda dia manusia sejati. Darah keluar dari pembuluhnya. Kalau aku baca dari peristiwa di Bukit Getsemani, 3 kali dia berdoa, Tuhan, kalau boleh biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan menurut kehendakku, kata Yesus, biarlah semuanya menurut kehendakmu. Dia tetap setia. Walaupun dia tahu itu berat, dia tahu itu berat. Bapak Ibu saudara-saudari, sama juga dengan kita. Kadang-kadang kita tidak sanggup melayani. Kadang-kadang kita tidak sanggup bersaksi. Tapi jangan kita berdoa, biarlah semuanya menurut kehendak Tuhan. Jangan. Kita harus tiru doa Yesus, tetapi bukan menurut kehendakmu. Biarlah kehendakmu terjadi. Tuhan akan mampukan kita. Amin. Melayani Tuhan ini tidak mudah sebenarnya. Tetapi kita harus percaya Tuhan boleh memampukan kita. Teladan yang nomor 1 yang perlu kita lihat adalah Yesus. Melainkan Ia telah mengosongkan dirinya sendiri. Ia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan yang sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah teladan yang kita perlu lihat
Teladan yang perlu kita ikuti adalah Yesus. Memang berat, tapi kita harus berserah. Apabila kita berserah pada Tuhan, Tuhan mampukan kita semua. Kita harus percaya Dia yang pernah menyatakan teladan di bumi ini, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang akan memampukan kita semua untuk setia. Setia sebagai suami, setia sebagai anak. Kadang-kadang anak ini tidak ingat tanggung jawab dan peranannya kepada orang tua. Kalau kita masih mempunyai orang tua, kita harus ikut firman Tuhan, hormatilah orang tuamu. Kita akan setia melakukan tanggung jawab dan peranan kita kalau kita ikut Yesus, atau kalau kita berserah pada Yesus, yang satu-satunya teladan yang nomor satu, yang pernah setia. Menjadi suami ini, saya merasa juga ini sudah bersama dengan istri juga, bukan mudah menjadi suami ini. Mungkin dia kan beli ini dia kata, samalah pengumuman kita bapak-bapaknya. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, kita boleh setia kalau kita belajar daripada Yesus dan kita minta Dia tolong kita. Kamu ingat kami yang pesta-pesta ini menjadi suami ataupun bapak ini mudah kan tidak? Sama juga dengan kamu. Bergumul, kita sama-sama bergumul. Tidak ada yang sempurna. Kami sebagai pesta ini pun terus bergumul. Tetapi ingat, kita ada satu sumber yang boleh membuat kita setia melakukan tanggung jawab dan tugas kita. Yesus yang pernah setia. Oleh itu kita harus mengundang Dia. Kita harus mengundang Dia dalam hati dan hidup kita supaya kita boleh setia. Dalam apa sekali lah. Waktu kamu bekerja dengan company, dengan kerjaan, ada ketetapan dalam pejabat kamu. Kadang-kadang sebagai manusia ini kita lalai satu dua itu. Tapi apabila kita sadar, kita harus insaf. Bertobat, saya sudah lalai. Tanggung jawab diri saya dalam pejabat, tanggung jawab saya dalam company, tanggung jawab saya dalam pekerjaan saya, harus tidak boleh lalai. Karena itu menunjukkan bahwa kita tidak bertanggung jawab dan tidak setia. Kita harus minta Tuhan, tolong saya Tuhan. Saya tidak mau lagi ulang tidak setia. Saya mau setia seperti Engkau. Yang kedua, Musa juga manusia biasa seperti kita. Berusaha. Dia gagal. Musa pernah gagal beberapa kali. Waktu dia marah memukul gunung batu itu, Tuhan pun tidak senang dengan dia. Waktu dia tidak percaya pada kata Yosua dan Kaleb, Tuhan mampu kita bawa kita pergi ke Kanaan. Dia tidak percaya apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Dia lebih percaya pada kata-kata 10 orang. Musa pun gagal seperti kita, tapi Tuhan memuji dia. Dia tidak selama-lamanya gagal. Dia tidak gagal sepenuhnya. Dia tidak gagal semuanya. Ada tempat-tempat Musa baik dipuji Tuhan. Sama juga dengan kita. Kita pun tidak sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita juga sama dengan Musa. Walaupun saya pun pernah gagal. Walaupun kita gagal, ada bahagian-bahagian kita yang dipuji oleh Tuhan. Teruskan menjadi orang yang setia dalam kehidupan kita. Banyak peranan kita. Apa peranan tanggung jawab kita dalam keluarga? Apa tanggung jawab dan peranan kita dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita? Ada peristiwa satu kawan Kristen di Indonesia dulu. Dia mempunyai kawan bisnis. Kawan bisnis ini ada masa sedih, ada juga masa bahagia. Tapi ini masa dia sedih. Kenapa? Karena kawan bisnis ini mengambil keuntungan, mereka bawa lari, sehingga dia mendapat kerugian. Tapi dia berdoa, Tuhan, saya sudah tidak ada harapan lagi. Kawan saya sudah bawa hasil, modal kami lari, tapi Tuhan tolong saya. Jadi sedikit demi sedikit Tuhan tolong dia, karena dia masih percaya Tuhan boleh bangunkan dia, walaupun dia pernah gagal. Sama juga dengan kita. Kadang-kadang kita pernah gagal. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan yang setia itu. Dia akan tolong kita. Karena Tuhan tidak pernah kurang idea, kurang kuasa untuk menolong kita. Kita harus belajar daripada dia yang pernah setia. Yang ketiga,
Kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas apa yang kita bangun. Bisnis kita, pekerjaan kita, apapun. Keluarga kita percaya Tuhan akan menolong keluarga kita dan sebagainya. Pelayanan kita. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah ataupun Yahweh. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Ada dua pengertian di sana. Ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah ataupun Tuhan. Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Jadi kita yang masih belajar daripada Tuhan ataupun menjadi hamba Tuhan hari ini, kita harus percaya ahli bangunan segala sesuatu adalah Allah. Artinya ini segala sesuatu yang kita bangun, segala sesuatu yang kita usahakan, Tuhanlah yang berkuasa, yang memberi hasil dan sebagainya. Itu artinya ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Kata Paulus dalam 1 Korintus 3:6, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah memberi pertumbuhan. Ini pelayanan. Tetapi dalam usaha lain memang tetap Tuhan yang berkuasa memberi bangunan ataupun memberi hasil. Kalau kamu yang tanam ataupun kita yang tanam, apa saja yang tanam itu, kita tidak ada kuasa buat dia tumbuh hari demi hari. Kita punya tugas hanya siram, beri banyak, siram, beri banyak. Yang buat dia bangun itu bukan kita, saudara. Itu tetap Tuhan. Demikian juga dalam hal yang lain. Kita pergi pasang bumbu. Kita tidak ada kuasa panggil ikan. Oh ikan, mari. Tidak. Tapi yang buat ikan masuk dalam bumbu kita itu tetap Tuhan. Begitu juga pancing. Kadang-kadang kita pancing pakai umpan yang bagus sekalipun. Kalau bukan Tuhan yang mari sini kan, tetap Tuhan. Oleh karena kita tahu Tuhan yang berkuasa dalam hal yang kita usahakan, dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, kita harus hormat Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Tuhan berkuasa. Jadi dalam kehidupan kita di bumi ini, apapun tantangan cobaan kehidupan kita, kita tetap percaya Tuhan boleh menolong kita. Karena Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas bumi. Kadang-kadang berita di luar sana menakutkan, tetap percaya Tuhan boleh tolong kita karena Dia berkuasa atas pembangunan di seluruh bumi ini. Yang kedua, Musa setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan. Ini adalah tugas kita. Dalam rumah tangga kita, apa tugas kita? Kita hanya alat Tuhan. Kita bukan bos dalam keluarga kita. Ini saya perlu terangkan, karena yang membuat kita menjadi keluarga suami istri itu adalah perkenanan Tuhan, persetujuan daripada Tuhan. Barulah kita mendapat atau menemukan pasangan kita, sehingga kita juga mempunyai anak dan sebagainya. Sebenarnya Tuhanlah yang menjadi bos kita. Kita hanya sebagai pelayan. Kalau kita mempunyai inisiatif seperti itu, pikiran pandangan seperti itu, baru kita terus melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh katakan saya bos dalam rumah ini, segala sesuatu saya harus satu menurut pikiran saya. Itu akan menjadi kita semakin sombong dan kita tidak mengundang Tuhan. Kita tidak menghormati Tuhan yang satu-satunya Tuhan. Musa setia dalam segenap rumah Tuhan. Ini adalah satu platform bagaimana kita mengerti bahwa kita adalah sebagai pelayan juga dalam segala sesuatu. Kita harus seperti Yohanes Pembaptis. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Itu Yesus. Dia tahu dia sebagai pelayan. Sama juga kita ini bukan hanya pelayan dalam gereja, kita juga pelayan dalam rumah kita, dalam family kita. Kita hanya pelayan, kita hanya alat Tuhan. Tetapi Tuhan itulah yang berkuasa memberkati, menolong keluarga kita, pelayanan kita, dan apapun yang kita usahakan. Allah tetap berkuasa dalam apapun yang kita bangunkan. Itu sebabnya kita berdoa supaya Tuhan pimpin berkati keluarga kita,
Karena kita tahu ada satu lagi pribadi yang di atas kita. Walaupun kita adalah suami, walaupun kita adalah kepala keluarga, tetapi ada lagi satu pribadi yang di atas kita. Itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Apapun situasi dalam keluarga kita, tetap ada satu pribadi yang berkuasa menolong kita, yang berkuasa menyertai kita. Itu adalah Tuhan Yesus. Apabila kita paham dan percaya seperti itu, kita akan setia memuji Tuhan. Kita akan setia melakukan apa tanggung jawab dan peranan kita dalam keluarga, karena kita tahu Dia yang di atas kita itu selalu memandang kita. Dia selalu memandang kita. Dia senantiasa sedia menolong kita, saudara. Jadi tidak kisah apapun situasi dalam keluarga, kita harus percaya ada Tuhan yang menjadi bos kita. Kita hanya pelayan, alat Tuhan. Yang terakhir pada hari ini, kita harus setia kepada Kristus, karena Kristus itulah sumber kesetiaan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kita sebagai orang percaya memang rumahnya Tuhan, tempatnya Tuhan fokus. Dia menjaga rumahnya, Dia memelihara rumahnya, Dia memberkati rumahnya. Rumahnya itu adalah kita. Tetapi kalau kita tidak setia, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu, dari sanalah kita menjauh daripada Dia yang berkuasa menolong kita. Kita harus setia menjadi tempatnya Tuhan, selalu berfokus, yaitu kita adalah rumahnya. Yang pertama itu, Kristus setia sebagai anak yang mengepalai keluarganya, rumahnya. Itulah saya katakan tadi, Dia di atas kita. Dia setia menjaga kita. Dia setia melihat apapun keperluan kita secara roh dan jasmani. Karena Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku harus mengenal Dia juga. Jadi saudara, Dia kenal kita sebagai domba-dombanya, orang yang dijaga, orang yang dilindungi. Dalam bagian itu Dia melindungi kawanan domba itu. Dia melindungi kita juga sebagai orang yang tempatnya Tuhan fokus. Jadi kita harus percaya Dia adalah kepala kita, bos kita, yang sangat jelas tadi. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Dalam kehidupan ini, itulah yang membuat kita terhibur, senang hati, bersukacita, karena kita masih mempunyai Tuhan yang menjaga kita, yang menolong kita. Dan kita harus percaya tidak ada yang membatasi Tuhan kita sebagai kepala kita menolong kita siang dan malam. Yang terakhir, kita adalah rumah. Ini bahasa gambaran yang dipakai oleh Paulus. Rumahnya ialah kita yang percaya ini. Jadi kita yang sebagai rumah Tuhan, yang tempatnya kita belajar adalah Tuhan Yesus sebagai sumber kesetiaan itu. Kita juga harus belajar Lukas 16 ini. Yang terakhir, teks yang perlu, yang sangat penting. Yang sangat penting bagaimana kita boleh setia sebagai Tuhan kita yang setia. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, Ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Kita hanya mampu setia kalau kita senantiasa belajar dari Yesus, senantiasa mengundang Yesus, sumber kesetiaan itu. Barulah kita boleh setia, karena kesetiaan itu adalah sifat Tuhan. Kita perlu pandang Yesus, kita perlu teladani kesetiaannya. Kita harus percaya Dia adalah pribadi yang berkuasa atas apa yang kita bangunkan. Dan kita harus setia seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih oleh karena Engkau telah menjadi teladan dalam kesetiaan untuk kami. Tuhan, mampukan kami semua untuk senantiasa setia dalam apapun yang kami perlu setia.
baik tanggung jawab peranan kami dalam keluarga masing-masing, baik tanggung jawab dan peranan kami di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, dimanapun Tuhan, kami perlu setia karena Tuhanlah sumber kesetiaan itu. Kami harus belajar daripada Tuhan, satu-satunya sumber yang telah menjadi teladan bagi kami. Karena ada kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami, kami akan setia dalam semuanya, dalam cabang-cabang kehidupan kami ini Bapa. Tolong kami semua Bapa. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya melalui dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke. Pemberita firman Tuhan hari ini sampai di sini dan saya berikan kepada hambanya untuk meneruskan berita sidang dan doa penutupan. Doa berkat.